Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Guys, hari ini hari Kamis tanggal 17 November 2023. Seperti biasa kita akan mengadakan pengajian rutin mingguan ibu-ibu di lingkunganku. Jadi nanti videonya aku upload ya guys. Ditonton, mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini kajiannya bersama Umi Rahmawati. Dan yang terakhir kata kita sebagai ibu dan ayah, yang terakhir karena agamanya. Tetapi kalau engkau memilih satu di antara empat itu, engkau memilih karena agamanya, itulah kamu akan mendapatkan keberuntungan dari Allah. Subhanallah, karena anak-anak kita taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah dan Rasulnya, maka begitu memberikan kita fatwa, memberikan ilmu kepada putra kita, ya seperti ini. Ibu Adnan atau di sini banyak yang mempunyai anak laki-laki, memberikan tahu kepada anak-anak memang 4 hal. Satu yaitu adalah kecantikannya, kedua adalah keturunannya, ketiga adalah hartanya, dan yang keempat terakhir adalah agamanya. Engkau memilih agama karena engkau adalah agama Islam, maka itulah yang terbaik. Kenapa kita memberikan ilmu atau memberikan pemahaman kepada anak-anak kita? Karena di zaman sekarang banyak sekali, ya. Karena ada apa? Ada medsos, ada apa? Ada dunia maya, banyak, ya, yang nikah dengan beda agama. Bahkan sekarang itu anak-anak remaja, anak-anak yang sudah usia minta ke PN Jakarta, minta dilegalkan pernikahan beda agama. Sampai ada filmnya, ya. Filmnya apa? Bahkan itu ratingnya sangat tinggi sekali. Yang membuat film walau alam itu bukan orang Yahudi atau Nasrani. Mana film itu yang kemarin rame ya? Yaitu ketika pada waktu Zainab menikah dengan, yang menikah pada waktu itu menikah ketika Rasulullah belum diangkat menjadi seorang rasul, dalam keadaan musyrikin pada waktu itu. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasulullah, maka baginda Nabi Allah bilang kepada putrinya, wahai Zainab, aku sudah diangkat menjadi seorang rasul, maka engkau sebaiknya tinggalkanlah suamimu. Sekalipun itu Abi Hala sangat dicintai, tetapi sudah, dan dia tidak mau masuk Islam, maka ditinggalkan. Nah, sementara sejarah itu tidak diangkat oleh publik. Yang diangkat hanyalah beda agama. Itu bukan beda agama, pada waktu itu dalam keadaan musyrik. Nah, sekarang yang sedang terjadi, banyak yang anak-anak muda yang nikah beda agama. Innalillahi. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam hatinya tidak ada Allah dan Rasul, tidak takut kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena dalam kekeliruan sebuah rumah tangga saat sekarang, kekeliruan nih. Kekeliruannya apa? Ketika banyak sekali yang nikah beda agama, kekeliruannya apa? Karena misorientasi dalam sebuah ibadah pernikahan, mereka itu hanya sebagai hubungan biologis saja. Hanya sebatas itu. Itu kekeliruannya. Bukan dalam sebuah nikah, landasan nikah dalam sebuah hak dan kewajiban rumah tangga itu yaitu tadi penegakan hukum. Tapi dalam kekeliruannya saat sekarang itu misorientasinya, orientasi itu hanya hubungan secara biologis saja. Maka yang diambil bukan agamanya, tetapi yang diambil adalah sebuah kecantikan, hartanya, keturunannya. Agama di nomor berapa? Sekarang kan seperti itu. Kenapa? Karena generasi mudanya jauh dari Allah dan Rasul. Paham? Itu yang terjadi saat sekarang. Ya, kekeliruannya. Nomor selanjutnya, ya, bagaimana supaya terjadi dalam sebuah landasan rumah tangga itu, ya, menjadikan sebuah sakinah, yaitu menempatkan suami sebagai pemimpin. Quran surat 4 ayat 34, ya.
menempatkan suami sebagai pemimpin. Poros pemimpin dalam sebuah keluarga, poros pemimpinnya apa? Menempatkan suami sebagai pemimpin. Quran surat 4 ayat 34. Anissa. Ayo baca artinya aja separuh boleh. Artinya Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, menempatkan suami sebagai pemimpin. Maka di sini Allah memberikan pelajaran kepada kita, poros dari kepemimpinan dalam sebuah keluarga langsung dari Allah dalam Al-Quran. Mana coba baca? Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah akan telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang salah dan perempuan-perempuan yang soleh. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Maka di sini kata Allah, pemimpin, kita menempatkan suami sebagai pemimpin. Mana poros pemimpin di situ? Kan harus jadi ada poros. Jangan sampai mengambil alih. Istri mengambil alih poros pemimpin. Jadi yang mengatur rumah tangga istri. Uangnya tiap bagian mana Pak? Sini ATM-nya. Pokoknya saya atur, keuangannya diatur, semua nggak boleh. Karena suami itu langsung nas dari Allah, diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai ulil amri dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dikatakan oleh Allah, sekalipun suami yang diam wae, calei, nggak ada ngomongnya, calei kicep gitu. Bukan cale ini, itu mah santuy. Santuy. Nggak pernah ini, Ih, suami saya mah ini banget, tetap Allah melebihkan. Al-rijalu alaina darajah. Allah memberikan kelebihan untuk suami. Walaupun suami kita seperti Allah lebihkan, maka kita sebagai istri, kita harus sangat taat kepada suami. Kata suami, ibu jangan ke situ, ya sudah. Ibu jangan ke sini, ya sudah. Ibu diam di dalam rumah, ya Pak, baik. Tidur udah. Masak udah. Nggak usah keluar lah. Iya Pak, orang saya keluar juga panas. Karena di sini adalah poros pemimpin dalam sebuah keluarga. Tidak seperti kekeliruan di luar sana. Mana kekeliruannya? Hilangnya kesakralan antara suami dengan istri. Hilang kesakralannya. Di mata istri suami sih tidak ada apa-apanya. Naudzubillah. Padahal suami mengayomi, memberi nafkah, kerja dari pagi sampai sore, tapi tidak ada si istri memberikan hormat kepada suaminya. Selalu melemahkan dalam setiap tindakannya. Yang ngatur istri, anak saya sekolah ke ini, anak saya sekolah ke ini, saya dileskan anak saya ini, tanpa sepengetahuan semua. Ada yang seperti itu. Saya mah anak saya dimasukin kursus karate, dimasukin les bahasa Inggris, dimasukin les matematika, sekolahnya di IT semua. Saya nggak bilang sama suami, nggak boleh begitu, biarin kelengger innali. Ada yang seperti itu, biar kelengger. Apa sih kelengger? Biar pusing dengan hak. Biarin aja untuk anak.
Kelengger Mi, bukan Iya, kelengger. Kata dia kelengger. kelengger itu pingsan. Biarin aja, ada yang seperti itu innalillahi. Itu di luar sana. Kenapa? Karena di situ hilangnya kesakralan antara suami dengan istri. Jadi menganggap bahwa saya keegoisan ini, bahwa saya ini adalah paling apa? Paling hebat dalam keluarga. Siapa yang ngasih nafkah ya? Ya suami. Lah kenapa seperti itu? Berarti engkau tidak mengikuti sunnah. Berarti engkau tidak takut dengan Allah dan Rasul-Nya. Itu ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Apakah dia ngaji? Ngaji. Ngajinya kesana kesini. Iya. Kesana kesini ikut kesana ikut kesana. Ada ya. Punya seragam. Dengan saya dialog seperti itu. Ngajinya ngaji apa? Ngaji jangjeng aja. Jangjeng. Yuk main ke sono, hari ke sini, makan di sini. Terus ngajinya berapa jam? Cuma ikik-ikik doang aja. Yang dibahas apa? Pahala ya palu paklun kali kata saya. Palu yang akan dikontrol. Masya Allah, ini zaman sekarang. Kenapa seperti itu? Saya lihat di medsos. Innalillah. Berarti dewanya, berarti Tuhannya medsos. Apa? Ya seperti itu. Biarin saja. Masya Allah. Itu ada yang seperti itu. Langsung dengan saya komunikasi dengan saya. Ya udah ayo ngaji. Nah dulu saya masih senang kesana kesini. Masih senang warawiri. Sedangkan ngaji itu kan ada yang harus ada penyakit harus diobati. Penyakit ente, penyakit anti itu ini. Kenapa nggak mau diobati? Mumpung kita masih di dunia. Masih muda, begitu alasan. Innalillahi. Itulah yang dikatakan kekeliruan di zaman sekarang, di zaman now, di zaman milenial. Saya terangkan dalam ayat. Allah telah memberikan kabar ketika istri-istrinya nyusut dalam ayat, keluar dari rumah tanpa seizin sepengetahuan suami, maka Allah akan digantikan dengan istri-istri yang soleh. Ya udah, lalu nggak dia ahli surga men. Ibu-ibu di sini insya Allah ahli surga. Mar'atus solehah. Semuanya taat takdim kepada suami. Suami menjadikan pemimpin. Amin. Sekalipun ya kekeliruan saat sekarang dan luar biasa, menghilangkan kesakralan dalam rumah tangga. Ya kan? Nah kalau tidak ada iman di dalam dada, ya sudah bergoyang mungkin hatinya. Orang saya yang nyari, awas itu setan masuk ke dalam jiwa. Ada seseorang orang saya yang nyari, awas jangan ngomong sekali-sekali. Istri mengatakan saya yang mencari nafkah. Dosa. Orang saya misalkan orang saya yang kerja, suami mah cuma di rumah doang, udah dianggap apa? Innalillah. Suami adalah dilebihkan oleh Allah. Suami adalah dinaskan oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Sekalipun seorang istri yang memberikan, yang memasok semua keuangannya, yang mengatur semua ekonominya, tetapi tetap suami sebagai pemimpin. Kita harus taat. Awas. Kalau kita di hati ada seberat biji sawi saja, mengatakan bahwa saya yang mencari nafkah, bahwa saya yang menyuplai ekonomi untuk keluarga, tidak akan boro-boro masuk surga, tidak akan mencium bau harum surga, tidak akan. Ditutup oleh Allah. Khatamallahu fi qulubihim, hatinya ditutup, surganya ditutup. Apakah ibu tidak capek dari pagi kerja berangkat pulang malam? Begitu nanti dihadapkan ke hadapan Allah tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena seorang istri tadi menghilangkan kesakralan dalam rumah tangga. Seakan-akan istri yang mengatur perekonomian. Kita kerja, kita jualan hanya membantu suami, bersedekah kepada suami, maka akan menjadikan nilai pahala. Coba lihat 144 aja. Bukan. Apa itu? Surat An-Nisa ayat 144. Coba baca.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Jadi di sini kembalikan tadi suami sebagai pemimpin. Dalam kekeliruan jangan hilangnya sakral dalam sebuah rumah tangga. Menghilangkan sakral suami menjadi pemimpin digantikan. Sakral itu luka. di luar kalangan menjadikan pemimpin. Ya kan? Misalkan contoh ya, ibu kerja, suami tidak kerja. Kan yang mempunyai perusahaan itu kan pemimpin dalam sebuah perusahaan kan kebanyakannya bukan orang muslim, kan? Orang kufar. Ketika kita ketaatannya, kepatuhannya itu melebihi suami daripada melebihi ini daripada suami, maka seperti itu akan apa? Dosa di hadapan Allah. Kata suami gini, mah satu emang nggak libur, enggak lah pak, lembur baru yang bisa kepada suami. Ketika suami menginginkan mungkin hanya begitu, kita telepon sama bosnya, Pak, hari ini aja saya mohon izin karena ada kepentingan surat. Insya Allah akan Allah berikan keringanan. Maka apa? Ya udah libur hanya hari ini doang. Kenapa? Itulah Allah berikan rahmat untuk keluarga. Itulah Allah bukakan pintu rahmat. Barokna haula minal samawati. Kenapa? Karena ketaatannya istri kepada suami. Karena menganggap suami itu adalah sebagai pemimpin. Yang terakhir, ya yang terakhir, menyatukan perbedaan kodrat, profesi, pendidikan dalam sebuah sosial dalam keluarga. Jadi menyatukan perbedaan kodrat, pendidikan, sosial. Nah, seorang istri yang soleh gitu kan, untuk menyatukan sebuah perbedaan dalam sebuah rumah tangga. Saat kita nikah, ternyata suami pendidikannya beda, tinggian kita daripada suami. Misalnya suami hanya pendidikannya SMA, kita S1 atau S2. Satu. Kedua, perbedaan kontrak. Pas suami misalnya kerjaannya ini, oh saya kerjaannya bagian HRD, ya kan? Sosial, ternyata sosial kita tinggi. Dalam bentuk sosial suami kurang. Ketika hal itu terjadi gitu dalam suatu rumah tangga, bagaimana untuk merelevasi? Bagaimana kita kan tadi sebuah landasannya kan tadi hududullah, hukum Allah. Maka ketika ada perbedaan yang seperti itu, maka kita disatukan dengan kita akan mendapatkan surganya Allah, baik dunia ataupun akhirat. Kan gitu. Tidak apa? Tidak kekeliruan yang terjadi yang saat sekarang di luar sana, sehingga semua perwalian ya, semua kontak dalam sebuah rumah tangga yang mengatur adalah istri. Kontak dalam semua urusan dalam ekonominya, kontak dalam semua urusan sosialnya, kontak dalam semua urusan pendidikannya, pokoknya nama istri. Itu tidak boleh seperti itu. Itu dalam kekeliruan yang sekarang terjadi seperti itu. Ya udah sekarang mah karena bapak di bawah semua dalam pendidikannya, dalam kodratnya, dalam ininya, ya udah bapak di rumah aja jadi ibu rumah tangga. Banyak yang seperti itu. Bapak rumah tangga banyak, istrinya pekerja. Itu banyak yang seperti itu. Yang ngurus rumahnya, yang ngurus
anaknya, bahkan ngurus istrinya suaminya. Yang ngepel, yang nyapu, yang masak, yang nyuci mobil suaminya. Istrinya cukup anting-anting aja. Banyak yang seperti itu. Jadi sekarang antara keadaan dan kekeliruan sekarang menyatu. Akibatkan apa? Ya diakibatkan karena tidak ada hukum yang ada di dalam rumah tangga. Ya, misalkan boleh menyikapi, mengambil sikap hal seperti itu karena perbedaannya ada, statusnya seperti ini, ya. Dengan kedua belah pihak perbedaan dijadikan sebuah persamaan untuk apa? Kemahligayanya sebuah rumah tangga. Ya udah, sekarang bapak yang di rumah, ibu kerja, tetapi yang menghandle semua pekerjaan adalah ibu. Tetap suami menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Ibu sebelum bekerja bereskan dulu rumah. Ibu sebelum bekerja sediakan dulu makanan untuk anak dan suaminya. Ibu sebelum kerja nyuci, kata ibu nggak berarti double. Ya emang itu harus double. Kenapa? Surganya double. Paham? Maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah surga dan dunia, akhirat dan dunia. Nah, kenyataan yang sekarang seperti itu. Bapak menjadi ibu rumah tangga, ibu menjadi bapak sebagai pemimpin. Maka apa yang terjadi? Azabun adim, akan apa? Terjadilah sebuah apa? Ajab dari Allah. Ketika suaminya dilecehkan, ketika suaminya tidak dihargai, maka yang turun apa? Peringatan dari Allah. Ya kan? Dengan banyak yang sudah Allah berikan peringatan-peringatan. Apa? Ya ibu di sini sekarang di luar sana banyak yang ngeluh. Ya Allah, ini udah masuk bulan November kok hujan masih Allah berikan langka. Masih suasana masih panas. Bahkan sekarang BMKG mengatakan angin yang dari selatan datang ke sini bukan angin ada airnya, ternyata angin panas yang dibawa dari timur tengah dan Eropa sebagainya. Tadi dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, ketika Allah mengumpulkan awan-awan di suatu tempat dengan gumpalan-gumpalan melebihi gunung-gunung, maka Allah akan turunkan titik air di suatu wilayah. Coba ibu lihat. Ibu kalau sering melihat BMKG, nggak ada gumpalan-gumpalan awan. Ya, itu kenyataan dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan. Kenapa? Ya mungkin semua aktor dan aktrisnya di dalam bumi ini jauh dari Allah. Coba ibu, ini udah jam berapa? Untuk ibu bertafakur surat Al-Mu'min, ya, tentang kebesaran Allah. Surat 23 ayat. Biar ibu lebih apa? Lebih cinta. Ayat 101 sampai 114.